Nah ternyata masih ada. Nah ternyata menjadi LDB Best Kediri ini. Nah ini Jalan Kawi 47, ini rumah saya dulu yang di Kediri. Jadi saya masih ingat nomor-nomor telepon kayak gini. Jadi kalau dulu phone book itu ada, tapi banyakan untuk teman-teman atau yang sering kita akses biasanya kita masih ingat nomor teleponnya. Kalau sekarang dengan nomor handphone yang segitu banyaknya, kalau teman juga semakin banyak, mustahil untuk menghafalkan seperti ini. Makanya memang lebih mudah untuk menghafalkan nama. Jangankan kok nomor ya, kadang nama aja. Kalau saya kebetulan udah usia gitu ya, udah hampir 40 tahun gitu ya. Jadi gimana pun usia itu tidak bisa membohongi gitu, bahwa daya ingat itu pasti terdegradasi, akan berkurang. Ya memang ada sih, ya masih punya ingatan yang kuat, cuman biasanya pada tertentu itu kita lupa. Paling gampang itu kadang kalau kita ketemu seseorang, kadang kita bingung, saya tahu cuman siapa namanya gitu. Nah itu terkadang ada loss di situ, ada hilang, ada bagian yang hilang di situ gitu ya. Nah, makanya dikatakan bahwa DNS itu tidak diperlukan gitu jika kita memang bisa mengingat ratusan ribuan dan bahkan jutaan alamat IP di internet. Ini memang jadi masalah. Memang kita nggak memungkinkan untuk mengingat semua alamat IP yang ada di internet itu. Nah, ini secara DNS sebenarnya nggak terlalu penting sih. Cuman karena masih dipakai. Contohnya ini host.txt dulu tahun 70 ya. Ini 10 tahun sebelum saya lahir, 12 tahun sebelum saya lahir, karena saya lahir di 82. Nah awalnya komunikasinya itu dengan menyebarkan file host.txt ini. Jadi ada master hostnya, kemudian master host ini dia yang mendistribusikan host.txt-nya ini ke masing-masing server. Jadi kalau ada yang join ini harus kontak ke masternya, dan kemudian ditransfer menggunakan FTP atau file transfer protocol ke masing-masing user yang ada di jaringan tersebut. Jadi sebegitu ribetnya gitu. Jadi kalau jaringannya semakin besar ya otomatis isi file txt-nya ya semakin besar. Nah kemudian muncul sistem database terdistribusi. Nah makanya saat ini udah didistribusikan, database-nya ini dipecah-pecah gitu. Bahkan sekarang udah didistribusikan berdasarkan zona. Kalau dulu awalnya itu berdasarkan ini ya, bukan negara. Kalau dulu kan karena memang internet itu tahun 70 kan gini, negara masih untuk masalah teknologi kan nggak sepesat sekarang ya. Jadi negara-negara yang masih menggunakan internet atau komputer lah ya, tidaknya komputer ya. Apalagi yang terhubung ke jaringan. Dulu kalaupun punya komputer jarang terhubung ke jaringan. Saya masih ingat betul, mungkin minggu lalu juga saya jelaskan juga bahwa pertama kali saya punya komputer itu tahun 94 kalau nggak punya sendiri ya. Kalau mengoperasikan mulai tahun 90 saya sudah mengoperasikan komputer. Cuman ya bukan milik sendiri, cuman miliknya sekolahan. Jadi waktu itu orang tua saya kepala sekolah di Semea waktu itu, jadi ada lab komputer, jadi saya pinjem komputer di lab. Tapi kalau di rumah saya nggak punya, baru punya sendiri di rumah itu tahun 94. Dan itu pun juga nggak terhubung ke internet, cuman buat ketik-ketik doang, bikin aplikasi, buat game dan sebagainya. Just for entertaining gitu. Jadi untuk kesenangan gitu kan. Tapi juga bisa untuk belajar yang lainnya sih. Nah, kemudian dari situ muncul dibuat terdistribusi. Jadi dulu awalnya jaringan itu hanya untuk negara-negara berkembang, negara-negara maju, Amerika, Eropa, Jepang dan sebagainya, beberapa negara Asia di beberapa negara di Asia gitu ya, yang maju, China mungkin. Nah itu ya pembagiannya itu berdasarkan pengelompokan organisasi. Misalkan .com itu untuk company, untuk gov itu untuk government, .edu untuk education dan lain sebagainya. Dulu awalnya seperti itu. Nah akhirnya saking banyaknya yang request, negara-negara mulai mengadopsi penggunaan komputer. Akhirnya kalau nggak mau harus di split menjadi beberapa ini untuk domain negara untuk memudahkan mereka. Jadi fans pun dulu masih sempat mencicipi edu. Kalau sekarang edu udah nggak bisa. Kalau dulu edu ya, itu bisa dipesan oleh semua organisasi pendidikan di seluruh dunia worldwide. Ya. Kalau sekarang udah nggak bisa. .edu hanya khusus untuk Amerika Serikat saja. Yang lainnya itu nggak boleh. Nah, makanya
ya kita masih punya EPIS, ITS, Edu itu sampai sekarang nggak dilepas. Lupa kok nggak dilepas kenapa? Ya susah. Nanti kalau udah lepas, kemudian kita ingin mendapatkan .edu susah. Jadi seolah-olah biar kita terlihat kampus yang ada di Amerika. Gitu. Tapi ya benernya nggak kita pakai sih, karena yang EPIS Edu pun kalau diakses juga redirect atau dibelokkan menuju ke Pens ACID sebenarnya yang kita punya itu. Nah kemudian ini ya mulai tahun 84 Paul Moka-Petris ini mengusulkan database terdistribusi dengan domain name system yang dideskripsikan pada RFC 882 sama RFC 883. Saya dulu juga pernah baca ini, cuma udah lama, saya sudah lupa isinya. Request for comment untuk 882 sama 883 ini seperti apa dalamnya. Nah ini secara DNS, jadi awalnya itu ada sebuah company dari perusahaan yang masing-masing dikelola secara mandiri gitu. Ada iwak.org, ada indolinux.com, ada ibm.com, dan ada lagi namanya top level domain atau TLD di sini, top level domain. Dan dia tersebar di beberapa negara. Kalau nggak salah di Asia itu salah satunya itu di Jepang sama di China kalau nggak salah yang punya TLD, top level domain itu. Nah, dari sini nanti DNS itu sifatnya itu dikelola oleh masing-masing company. Jadi kalau dulu sifatnya itu terpusat seperti ini, jadi kalau sekarang masing-masing company itu mengelola domainnya sendiri-sendiri. Jadi silakan misalkan Pens itu ngelola domain, jadi udah kelola subdomainmu, kelola sendiri gitu. Dalamnya apa saja terserah Anda gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ID ya, dikelola oleh Pandi. Nah, kalau kemarin untuk IP itu dikelola oleh IDNIC, tapi kalau domain itu Pandi. Pandi pun sekarang juga kewalahan, bukan sekarang sih, juga mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya, Pandi itu udah kewalahan. Kalau dulu semua domain dikelola dia sendiri, cuman akhirnya sekarang diserahkan ke registrarnya, kecuali untuk domain tertentu. Kalau nggak salah .mil militer, .mil sama .go kalau nggak salah, lupa. Yang saya tahu yang pasti itu .mil militer, .mil.id itu dikelola oleh Pandi. Jadi nggak semua bisa mendaftarkan .mil. Jadi kalau mau daftar nggak ke registrar, tapi langsung ke Pandinya langsung untuk .mil, .militer. Nah kemudian kalau kita lihat dari cara kerjanya dari resolvernya, name servernya ini biasanya sebuah aplikasi biasanya akan tanya ke resolvernya. Misalkan ini ada hostname-nya, saya mau tanya nih neon.tcp/ip-lab.edu, dia tanya ke resolvernya. Biasanya resolvernya ini disediakan oleh sistem operasinya. Dari sistem operasi pasti punya namanya resolver ini. Nah resolver nanti akan tanya ke name server atau ke domain name server, biasanya disingkat. Bukan domain name server, tapi disingkat dengan name server, cuman NS gitu aja. Jadi nama lain atau nama alias dari DNS itu biasanya D-nya itu hilang. Jadi cuma belakangnya aja, name server biasanya gitu aja. Nah, maka dia tanya ke domain servernya. Nah, setelahnya ketika name server menyatakan dia ada datanya, dia akan memberikan IP-nya, IP address-nya sekian. Nah, sama resolver biasanya data ini akan dimasukkan ke cache-nya OS. Jadi data ini akan disimpan di dalamnya memorinya resolver ini, IP-nya. Nah, nanti ketika HTTP ini atau aplikasi lain selain HTTP, misalkan aplikasi apa ya, aplikasi chatting gitu ya, atau aplikasi telnet atau FTP dan sebagainya. Nah, itu ketika nanya dengan domain yang sama, resolver ini biasanya akan ngecek apakah di cache itu ada. Nah, seberapa lama dia akan di cache? Ya biasanya ada time to live-nya, ada TTL-nya, time to live, time cache-nya ini berapa lama? Karena kalau enggak dia di-destroy. Begitu pula di name server. Name server pun juga punya time to live juga. Ketika ada domain yang pernah di-request, maka akan disimpan. Seperti yang tadi saya tunjukkan di SSH tadi, di sini tadi, ketika ada beberapa yang banyak tanya, itu bukan berarti langsung hilang, tapi akan disimpan dulu di memorinya si name server. Resolver pun juga akan menghapus ini. Nah, biasanya ketika ada perubahan DNS, misalkan nih saya punya domain, online.mis.penacid. Yang pertama awalnya IP-nya 1, mau saya rubah ke IP-nya 2. Nah, ketika saya rubah ke IP 2, itu memang dampaknya tidak semua user itu langsung berubah. Kenapa? Ya karena biasanya ada beberapa user itu yang dia masih menyimpan
di komputernya dia. Biasanya case itu akan hilang ketika komputer itu dimatikan. Kalau di sini ya, komputer itu dimatikan. Tuh Pak, bisa nggak Pak, kalau kita mau push, kita mau paksakan, iya, kita mau paksakan, resolver kita itu case-nya dihilangkan itu bisa nggak? Bisa, jawabannya pasti bisa. Cuman di setiap sistem operasi itu beda-beda, caranya beda-beda. Kalau di OS X, kalau kita mau itu pakai kill, DNS clear case. Gitu. Kalau di OS X itu caranya kita pakai kill, pakai perintah seperti ini. Ini kita matikan servisnya ini. Nah, kalau di Windows tentunya juga beda, tinggal kita cari aja Windows 10 caranya gimana. Nah, ini config plus DNS. Atau kalau kita di Linux beda lagi caranya. Nah, kita harus tinggal menyesuaikan aja. Nah, ini pakai NSCD name server control daemon ya. Nah, ini kita restart. Nah, ini kita restart. Nah, ini kita flush. Caranya beda-beda. Nah, permasalahannya yang dari kata kunci adalah, nah Pak, kalau yang mau kita clearkan yang di sini gimana? Nggak bisa. Kecuali kalau Anda punya akses terhadap server ini, baru bisa. Tapi kalau Anda nggak punya akses, sebenarnya akses ininya ya, command line-nya ya, CLI-nya ya, masuk ke dalam, itu baru bisa. Yang bisa meng-clearkan case di sini, ya yang punya servernya ini yang bisa lakukan itu. Tapi kalau yang di sini, selama ini komputer Anda sendiri, Anda bisa nge-clear sendiri. Jadi, itu sih permasalahannya kadang di DNS itu. Jadi katakanlah, oh Pak, kok ini hasilnya kok belum pindah ke IP2 ya, kok masih IP1 ya? Ya tadi, karena masih nyantol. Biasanya untuk menunggunya itu take time, ya paling cepat tinggal tergantung TTL-nya sih, time to live-nya dari ininya sama ininya, dia di set berapa gitu. Ya itu aja. Nah kemudian cara kerjanya bagaimana DNS itu? Nah seperti biasa ya, kayak gambar sama kayak tadi. Dia aplikasi tanya ke OS-nya, kemudian dia tanya ke DNS-nya ada enggak, karena memang bentuknya itu adalah terdistribusi dan bentuknya itu kayak tree, kayak pohon gitu. Otomatis ketika data ini dia enggak ada, maka DNS ini akan tanya ke resolver atau name server di atasnya lagi, yang lebih tinggi lagi. Karena bentuknya kan bercabang kayak tree gitu. Jadi otomatis ya dia akan tanya ke atasnya. Kalau dia nggak ada, nah baru dia informasikan ke kliennya bahwa domain itu nggak ada gitu. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan nih saya login seperti ini, oke, misalkan saya mau ping ke bla.pen.acid gitu. Nah ini kan tidak ada unknown host, karena saya ngawur kan ini kan ngawur unknown host. Ya otomatis karena memang di domainnya pens itu nggak ada. Ya kalau saya ngetik ping, misalkan ngetik ping bla 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 dot misalkan detik.com misalkan seperti ini. Nah dia nggak ada, maka beda dengan yang atas ini. Kalau yang atas ini karena saya tanyanya ke pens, maka server syslog ini ya hanya berhenti ke servernya pens. Karena apa? Yang mengelola pens kan internal kita sendiri. Jadi nggak perlu ditanyakan ke atasnya. Berbeda dengan detik.com ini. Nah, kalau ini saya tanyanya itu ke DNS-nya pens dulu, ada nggak? Oh, nggak ada. Maka DNS pens akan tanya ke DNS-nya detik.com. Kamu ada nggak ini? Nah, ketika detik.com mengatakan nggak ada, ya udah, maka DNS yang ada di pens menyatakan domain ini nggak ada. Ya. Oke. Strukturnya ini tadi saya katakan mirip seperti tree, maka dikatakan mirip dengan sistem berkas file system Unix, yaitu berbentuk hierarki atau tree atau pohon di sini. Tingkat teratas kalau di Unix atau di Linux itu tertinggi itu adalah slash. Kalau di DNS tertinggi adalah dot, tertinggi. Setiap dot itu adalah mewakili sebuah percabangan. Tiap titik cabang merupakan root bagi subtree tingkat bawahnya. Jadi kalau lihat gambarnya mungkin seperti ini. Nah, kayak gini. Dulu awalnya ada edu, com, net, mil, gov gitu ya. Kalau sekarang udah ACID dan sebagainya. Banyak lah sekarang di sini variannya. Nah, di sini jadi ini padanannya kalau di pemberkasan adalah seperti ini. Ada bin, etc, sbin, usr, var, bin, lokal, log dan lain sebagainya. Jadi seperti ini perpadanannya mirip seperti ini. Jadi saya bilang bahwa ketika dot itu merupakan root
bagi cabangan subtree di bawahnya ya, karena ini ketika setiap ini kalau ini slash kan, kalau ini dot misalkan pens, nah kan ya ini adalah root dari bawahnya kan ini, bawahnya kan ada 2 ini, maka yang di sini ya otomatis adalah root atau akar atau pusatnya dari domain yang ada di bawahnya, itu udah pasti, karena semakin ke atas ya karena semakin tinggi gitu kan. Nah strukturnya contohnya ini www.penacid dot di belakang, sebenarnya itu kalau kita ngetik gitu ya, kalau kita ngetik misalkan kita nambah domain gitu ya, misalkan kita ngetik www.penacid, sebenarnya ada dotnya di sini, di belakangnya di sini, cuman kan kita nggak pernah ngetik dot di belakang ini nggak pernah gitu. Karena apa ya, dengan sendirinya ini udah dianggap apa yang kita ketik itu akhirnya ya pasti ada titiknya, sama kayak kita nulis kalimat gitu ya, nulis kalimat ya. Nah biasanya di akhirnya pasti normalnya ya ada satu tanda baca gitu kan, yang minimal titik, minimal adalah titik minimal. Nah, sama seperti ini. Tapi kita nggak pernah ngetik, kalau kita pakai telnet atau kita pakai apa gitu ya, kita nggak pernah tuliskan. Misalnya mau kita ping gitu, kita ping www.penacid, kita jarang ngasih dot gini, jarang. Sebenarnya dot itu dipakai, cuman dengan sendirinya ini akan ada dotnya dengan sendirinya gitu. Kemudian ID merupakan top level domain. ID ini top level domain yang kebetulan kalau di Indonesia dipegang oleh Pandi ya, pengelola nama domain Indonesia. Di bawahnya APJI di Indonesia. Kemudian AC itu merupakan second level. Second levelnya, kalau kebetulan kalau di Indonesia second level ini sebentar. Oke, mohon maaf iklan. Ya ini resikonya kalau ngajar di rumah ya gini nih. Kadang harus ada interupsi gitu. Oke, jadi kalau di Indonesia yang AC ini kebetulan masih dikelola juga oleh Pandi. Jadi kebetulan Indonesia Pandi itu menjual second level domain itu saya lupa. Dia sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Ya, 2014 Indonesia Pandi baru menjual second level domain. Sebelumnya mereka nggak pernah, mereka hanya menjual third level, pasti third level. Jadi kalau kita mau beli ya misalkan pens.or.id atau pens.sch.id apa gitu. Nah kemudian tahun 2014 saya ingat Pandi memperbolehkan menjual second level domain, tapi khusus hanya second level domain yang panjang karakternya itu di atas 4 karakter kalau nggak salah. Kalau di bawah itu ada lelang gitu. Karena apa ya? Karena kalau dua domain biasanya itu banyak disukai, misalkan kayak ui.id, kemudian ub.id, atau mungkin itb.id, its.id. Nah itu kalau tiga karakter agak Pandi ya agak ruwet sih. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang sudah lama nggak ngikutin Pandi untuk regulasinya mereka seperti apa. Jadi kita ikuti aja. Ini berarti kalau AC ya second, kalau pen nanti ya third, kalau di depannya ada www berarti ya selanjutnya. Mungkin ada ininya apa namanya? Kalau ini berhenti ya, udah nggak ada fourth levelnya. Kenapa ya? Karena pens itu nggak mendistribusikan ke orang lain, kecuali kalau pens itu mendelegasikan ke orang lain DNS-nya. Misalkan dulu pernah di pens itu ada yang minta domain yaitu Skyventure nggak salah Skyventure. Nah itu minta DNS-nya itu dikelola oleh mereka sendiri. Nah berarti yang ketika saya mendistribusikan Skyventure itu ya dia berarti yang menjadi fourth level domainnya, karena di atasnya Skyventure ya terserah nanti dia yang ngelola. Jadi dia karena dia jadi rootnya ya otomatis dia bisa ngapa-ngapain untuk menambahkan subdomain di depannya. Nah untuk penulisan nama secara absolut dengan FQDN ya, atau fully qualified domain name. Nah ini hierarkinya NIC kalau di Indonesia oleh Pandi ini ya, oleh Pandi. Jadi kalau Anda mau beli domain silakan, bukan ke Pandi, sekarang ke registrar.
Jadi kalau kita mau cek ini, kita bisa masuk ke registrarnya. Pandi registrar. Nah, ini registrar. Kita belinya ke sini, dia ada daftarnya sih. Kita tinggal pilih aja salah satu registrarnya. Ada beberapa pilihan di situ. Salah satunya itu ada ini Crowdkilat, Indoride, ada keywords, nama. Tinggal pilih aja salah satu di sini. Nanti kita bisa beli dari mereka domainnya, murah kok. Saya juga punya domain sendiri kok, ini ya, idris.my.id. Ini saya juga beli domain sendiri, cuma 50.000, kalau nggak salah 50.000 kok nggak salah, setahun atau lebih ya mungkin ya, saya lupa harganya, murah kok harganya. Kalau Anda mau mainan domain silahkan, cuman yang mikirnya kalau kita udah punya domain, kita harus punya hostingnya. Nah, kebetulan saya masih di Pens, ya saya masih menggunakan sumber daya yang dari Pens. Jadi pinjem lah, namanya pinjem. Ya nanti kalau udah pensiun dari Pens, udah nggak pakai cara, mungkin cari lagi server di mana yang murah gitu. Server yang kerjaan. Buat mainan sih, kalau saya sih lebih ke arah untuk buat mainan, untuk uji coba aja, iseng-iseng aja sebenarnya. Kemudian kedua, hierarki seperti pohon. Nah, ini kedalaman pohonnya itu dibatasin sampai 127. Jadi kalau kita bikin bla 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 itu panjangnya, dot-dotnya itu sepanjang 127 panjangnya. Jadi ada keterbatasan maksimal. Jadi kalau kita sebut bla bla, ini panjangnya 127 panjangnya. Nah, kemudian tentang TLD, domain generic ya. Generic ada G, depannya G. Generic TLD itu ada yang umum ya, karena dulu awalnya tuh ini memang INT, kemudian edu.org, mil.gov.netcom, 7 itu. Kemudian menjadi CC atau country code kode negara, TLD ya. Itu ada ID, ada EU untuk Australia, kemudian UK itu untuk Inggris dan yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi .arpa. Kalau .arpa ini memang digunakan untuk mereverse IP. Jadi misalkan contoh, ini biasanya gampang habis ini ya. Jadi misalkan saya ingin mengquery NSLookup, IP-nya misalnya 202 NS ya, lookup 202.985.1 seperti ini. Dia akan query. Nah, ini ada pengembaliannya. Jadi ternyata IP ini tuh domainnya adalah ini. Jadi kalau kita ping core router PAN-ACID. Nah, bisa jadi ini dia akan no hostname-nya nggak dikenali. Nah, bener kan? Ya kenapa? Ya karena sifatnya satu searah, bukan dua arah. Beda lagi kalau NSLookup misalkan 202.985.27. Nah, ini punya satu, mini 2. Kalau kita ping mini 2.PAN-ACID, kebetulan disediakan juga. Jadi arah forwardnya disediakan, arah reverse-nya itu disediakan. Kalau kasus yang ini tadi, saya hanya menyediakan untuk yang reverse-nya. Forward-nya saya nggak nyediakan, sengaja nggak saya sediakan. Tapi ada juga yang dua-duanya disediakan. Itu tergantung dari pemilik domainnya sih, atau pemilik IP-nya. Cuman beda, kalau IP itu kita harus meminta ID NIC untuk mendaftarkan DNS kita, bahwa IP segmen ini itu DNS-nya saya letakkan di IP nomor sekian gitu. Jadi kita lapor ke ID NIC-nya bahwa ini saya letakkan di sini. Jadi nanti ketika ada yang meng-query ini, ya si ID NIC-nya akan membelok ke DNS saya. Karena ID NIC yang punya privilege di sana. Nah, ini sebaran root server yang ada di seluruh dunia. Ada 13 root server. Saat ini saya belum update ya. Saat ini ada berapa jumlahnya root server, tapi kita bisa tanya ke Google gitu ya. Root server DNS. Nah, ini kita tanya, totalnya itu ada berapa. Ini biasanya di wiki, ini dia update biasanya. Nah, ini kelihatannya masih ada 13 kelihatannya di sini. Ya, ini ada beberapa ini ya. Kelihatannya sih masih ada 13 satunya. Kalau ini kenapa kok ada 13? Nah, ini Anda bisa coba cari.
apakah benar ada 13. Nah, memang disebar di seluruh beberapa negara di dunia gitu ya. Nah, ini contohnya ada Verisign, ada Ayana, Tokyo, ini tahu Tokyo, kemudian Kogen dan lain sebagainya. Ini ya, IP-nya sih, ini IP-nya. Ini tahun 2004 ya, cuman yang terbaru apakah seperti ini, nah saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia tersebar. Dan ke semua ini, mereka pasti sinkron, kontennya pasti sinkron. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi ke semuanya ini, karena root ini nanti yang menunjukkan, misalkan ide kemana? Oh, ide ke Pandi, itu yang punya mereka ini. Jadi maka ini punya peranan sangat-sangat sentral, root server ini. Root server ini yang memiliki peranan sentral. Jadi kalau tadi kita lihat dari hierarki ini, nah ini yang dot ini yang disebar-sebar di seluruh dunia. Taruh di Jepang, taruh di Amerika, taruh di Europe dan sebagainya. Tapi otomatis ya ke semua TLD ini harus sinkron satu sama lain kontennya. Nah, makanya ini ada ilustrasinya. Kalau ada sebuah domain yang ada yang mau mencoba untuk di-query, nah misalkan ini ada resolver, ya, ada yang mau mencoba mencari, gitu. Mencari, pertama aku mau cari nih neon cs virginia.edu. Maka dia akan tanya ke root servernya. Nah, root server akan menjawab, oh kamu edu ya, ini edu ya, maka diarahkan ke edu server. Dari server dia tanya Virginia, oh ke Virginia, maka dia tanya ke Virginia. Dari Virginia tanya tentang CS itu di mana? Oh CS itu di server saya sendiri, di sini servernya Virginia edu server gitu. Nah kalau dia tanya neon, maka nanti Virginia ini akan menjawab neon itu sekian untuk IP-nya. Dia akan tanya ke sini, dia akan menjawab di sini. Ya neon seperti ini. Begini, silakan ya kalau ada yang, ya silakan ada yang bertanya, ada raise hand, silakan langsung. Halo? Ada yang raise hand tadi? Atas nama siapa ya tadi? Halo? Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung, bisa tanya langsung. Ya. Oke. Selanjutnya lagi, karena tadi ada raise hand tapi nggak tanya tadi ya. Selanjutkan lagi. Nah, ini di sini karena kalau di beberapa kampus di Jepang gitu ya, biasanya dia diserahkan ke beberapa lab. Jadi lab itu punya DNS sendiri-sendiri. Kemudian kalau di lab saya itu namanya syslab ya, coba kita lihat. Kalau di lab saya itu namanya syslab. Jadi kalau kita nslookup ini sys.ts.tut ac.jp. Selalu di sini. Nah ini. Kemudian kemungkinan ini DNS-nya dia bermasalah, DNS-nya dimatikan mungkin DNS-nya. Kalau kita cek nslookup gitu. Nah, min key query-nya itu adalah karena kita cari min servernya tut ac.jp, kita lihat. Dan NS-nya itu diletakkan di ada dua DNS dia. Dia ada dua DNS, ada beberapa DNS ini ya, ada beberapa DNS-nya dia. Dia diletakkan di beberapa DNS ini. Ada 5 itu. Nah, sekarang kita tanya ke sini. Kalau aku nslookup lagi, tapi ini yang CS. Kalau yang CS taruh di mana? Apakah DNS-nya sama? Nah, kebetulan ini sama, NS1, IMC sama NI sama. Nah, kalau sys itu ada nggak sys? Kita cari syslab. Nah, syslab dia nggak punya. Dulu punya, dia ngelola sendiri. Karena nanti di depannya syslab, terserah labnya nanti dia mau mengisi apa saja. Misalkan conference, jurnal, atau apa, itu nanti full kendalinya ada di masing-masing lab. Jadi mereka punya DNS sendiri-sendiri. Jadi diberi kayak kemandirian gitu, kemandirian untuk mengelola domainnya sendiri-sendiri. IP pun juga dapat. Jadi setiap lab itu punya IP sendiri, IP live, IP public sendiri-sendiri. Kalau di pers dulu pernah sih ada yang seperti itu. Jadi ada lab yang minta IP address public sendiri. Salah satunya sekarang itu lab big data. Big data itu kita kasih IP sendiri. Mungkin beberapa labnya Pak Lirido itu juga punya IP sendiri. Kemudian konsep caching tadi sudah saya jelaskan. Record resource, nah record resource ini jadi data-data yang ada di record resource itu berkaitan dengan ini RR. Data-data tentang domain kita yang akan disimpan misalnya, dan ada formatnya, ada bentuknya seperti ini. Biasanya diawali dengan time to live seperti TTL ini dalam bentuk second. Kemudian domainnya kita utamanya apa,
ini saya lupa SS singkatannya, O-nya of authority, saya lupa, tapi di bawah nanti ada, saya lupa singkatannya ya. Nah di sini ada bentuk SOA-nya, diawali dengan serial, refresh, retire, expire sama TTL ini. Dan di sini ada kode-kode untuk jenis recordnya ini, ada name server, ada address, kalau A-nya 4 itu ada versi 6. Kalau nanti untuk email itu menggunakan MX atau mail exchanger, ada beberapa record resource, saya lupa. Ada banyak record resource itu. Record resource untuk name server. Jenisnya itu apa saja? Itu ada. Nah ini macam-macam. Jenisnya banyak. Ada A. Nah ini untuk versi 4. AAA 4 kali, itu versi 6. PL, CA, cuma yang paling banyak dipakai ya, ini 1A, AAA, kemudian TXT name, canonical name atau nama alias, kemudian TXT, DNS key juga dipakai, DNS key, kemudian ada MX, ini mail exchanger, mail exchange record, NS, name server record, ada lagi PTR, pointer, ini untuk reverse-nya, jadi kan ada forward sama reverse, ini untuk reverse-nya, PTR, SOA ini ya, SOA ini kemudian start of zone authority record start. Kemudian ada TXT, biasanya kalau kita mau validasi ini ya domain, biasanya TXT ini dipakai biasanya. Itu yang paling banyak dipakai record resource-nya. Oke, ini contohnya maksimum umur detik, case dalam detik. Nah ini case-nya, case yang tersimpan di server kita, TTL ini. Kemudian serial, ini SOA, komponennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ini. Biasanya serial itu formatnya akan increment, akan bertambah satu, dan seterusnya. Tapi biasanya formatnya itu dibuat format ini tahun, ya, misalkan 2021 ya, kemudian bulan 02 seperti 03 seperti ini Maret, tanggal hari ini berapa? Misalkan tanggalnya itu tanggal 3 ya, 03 seperti ini. Diikuti dengan 2 digit update. Misalkan update-nya hari ini belum pernah update-nya baru utama nih, maka 00. Kalau hari ini kita update lagi 01. Hari ini update lagi 02, 03, 04, 05 gitu. Biasanya seperti ini. Nah, biasanya kalau kita update-nya besok ya kita rubah 03, 04, 00 gitu. Biasanya seperti itu. Tapi Pak, boleh nggak Pak? Kita keluar dari pakem ini, cuman panjangnya sama seperti ini, boleh, nggak ada masalah, nggak masalah. Cuman itu format aja sih, format aja. Misalkan kalau kita mau ngetek SOA-nya, kita tinggal ketik aja seperti ini tadi, NS lookup, ini ganti. Misalkan ini CS ya, CS seperti ini, kita ganti dengan SOA, kita ketik SOA, query-nya SOA. Nah ini kelihatan, nah ini kan 2021. Biasanya sebenarnya juga kita bisa lihat, oh ternyata si CS-nya ini ngupdate tahun ini bulan 3 Maret tanggal 1.03. Berarti di hari yang sama dia 3 kali atau 4 kali dia mengupdate DNS-nya. Jadi itu kelihatan di situ update-nya kapan, karena dari serialnya itu. Tapi ada juga yang serialnya itu nggak cocok, nggak sesuai, juga ada juga. Karena ini nggak bisa jadi acuan ya, cuman kita hanya bisa nebak-nebak aja. Misalkan punya IPS gitu, IPS ACID, ini kelihatan soalnya. Oh ini, jadi Januari terakhir kali ngupdate, misalkan seperti itu ya. Tapi ada juga yang formatnya ngawur, itu juga ada juga, nggak selalu seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian softwarenya yang paling umum banyak dipakai itu adalah Bind 9. Ini file utamanya ada named.conf, lokal sama option. Named.conf ini nanti yang ini file utamanya ya, karena nanti di dalamnya file named.conf ini dia memanggil file-file yang lainnya, kayak di include gitu. Jadi kalau kita buka di sini, coba ya. Oke. Jadi kalau kita buka gitu, SSH NS2, NS2-nya Pens, NS2-nya Pens. Jadi, nggak salah maksud. Oke. Bisa nggak gini ya? @etc bind named.conf. Nah, ini ya. Jadi kalau di dalamnya file ini, dia file utama memang,
Jadi tapi dia akan membaca file-file yang lainnya, include gitu. Dalamnya memanggil file lain. Nah, makanya kalau nanti kita punya domain, ya kita masukkan di named.com.local ini di situ. Nah, ini ada dua file zone. Mau kita ada zona itu anggapannya domain kita gitu. Jadi kalau kita mengelola lebih dari satu domain, ya gampangnya kita mengelola lebih dari satu zone. Dan juga kita mengelola berapa reverse zone. Jadi kalau saya itu kebetulan depends mengelola domain itu ini. Saya mengelola domain itu ini domain yang saya kelola ya depends ya. Yang pertama itu adalah PNACID. Ini yang saya kelola pertama. Yang kedua ini EPIS ACID. Ini juga PENS juga. Nah, ini IP-nya 27 kan. Kemudian kedua adalah pens.id. Ini yang ketiga, domain yang kita kelola. Kemudian yang berikutnya adalah eepis.id. Ini yang keempat, domain yang keempat. Yang berikutnya itu adalah eepis its edu. Ini yang kelima yang kita kelola. Selain itu, kita juga ngelola namanya polytechnic.or.id. Ini juga kita juga yang ngelola domain ini. IP ini yang forward ya, ini yang forward. Artinya dari domain ke IP. Tapi yang reverse kita juga ngelola sebanyak sejumlah subnet kita. Jadi yang kita subnet itu yang kita punya kan 202.985.0/24 ini yang pertama. Yang kedua 23.24.56.0/24 ini juga kita. Kemudian 10.3.24.57 sampai 59 itu yang kita kelola. Jadi itu reverse-nya juga di kita juga depends juga yang mengelola. Dalamnya named.com ini tadi ikut tadi. Kemudian di dalamnya ada yang lokal, di dalamnya itu ada option, list konfigurasi global dan default, ada include memanggil yang lainnya, ACL ini untuk access control list. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa domain yang tidak bisa di-query dari luar. Contoh. Jadi kalau di PENS itu misalkan NSLOOKUP gitu ya. NSLOOKUP kita punya noc.polytechnic.or.id. Ini di-query bisa dan IP-nya IP lokal gitu, IP lokal gitu. Kalau saya query dari server lain gitu, noc.polytechnic.or.id, saya query dari Google DNS. Kira-kira dia jawab nggak? Oh, dia jawab gitu. Dia jawab. Ada beberapa domain yang kita sengaja nggak broadcast, kita sengaja nggak broadcast gitu. Contohnya apa ya? Sebentar, saya lupa ingat. Saya coba mengingat API itu ada nggak ya? Saya lupa. NSLOOKUP API.polytechnic.or.id. Dia jawab nggak? Oh, dia jawab. Kemudian kalau kita tanya ke Google DNS, dia jawab nggak? Ini nggak jawab. Nah, ini bedanya. Kalau ini diprotek katanya. Jadi kalau di dalam dia jawab, kalau dari PEN sendiri dia jawab, tanya keluar dia nggak jawab. Ya karena memang ada ACL-nya, ada access control list-nya. Ini dari ACL ini yang bisa kita manfaatkan. Ya. Kemudian zone tadi untuk domainnya. Ya. Nah, oke. Seperti ini option-optionnya. Nanti kita coba di prakteknya. Ada bloknya. Ini untuk opsinya ya. Di opsinya ini ada query source address-nya 53. Karena bisa jadi portnya dirubah. Defaultnya sih UDP 53 defaultnya ya. Kemudian ada init control-nya di sini. Controlling dari DNS-nya itu. Tipenya ini dot untuk root-nya. Ini zone-nya, localhost. Ini untuk reverse-nya. Untuk zone reverse. Diakhiri pasti dengan ini ya, in-addr.arpa gitu ini. Oke. Dan ini formatnya dibalik ya, IP-nya dibalik. Bukan kan kalau localhost kan 127.0.1. Nah, ini 0.0.127 dibalik, IP-nya dibalik. Karena dia reverse, namanya aja kebalik ya kan. Makanya juga IP-nya pun juga dibalik, IP-nya dibalik. Jadi kalau saya mengelola IP yang ada di sini, yang IP tadi mana IP-nya? Saya balik, jadi zone-nya itu saya balik ya menjadi ini. Misalkan zone, nanti kita bikin zone seperti ini, 9
202 85 dulu 85 9 202 in addr arpa. Nah, seperti ini. Jadi dibalik, IP-nya dibalik di sini IP-nya. Oke, ini untuk opsi-opsi sintak. Ini ada value dan propertinya. Saya nggak hafal. Tapi salah satunya itu adalah query tadi. Salah satunya adalah query opsinya itu. Propertinya saya lupa. Ada beberapa, saya nggak hafal. Satunya nih, allo query salah satunya ya. Oke, ini masih banyak di sini. Saya nggak membahas satu per satu. Saya langsung ke demonya langsung. Oh iya, satu lagi, bahwa DNS itu sebenarnya secara struktur itu kita mensyaratkan bahwa kita bukan wajib sih, disarankan gitu, kita memiliki lebih dari satu DNS server untuk satu zone atau satu domain. Jadi kenapa? Ya tadi saya bilang bahwa DNS itu memiliki peranan yang sangat vital, memiliki peranan yang sangat penting. Jadi ketika DNS itu mengalami kegagalan, maka bisa dipastikan service yang lainnya itu juga mengalami kegagalan. Nah, kita bisa mengukur tingkat kesehatan domain kita itu seperti apa. Caranya salah satunya adalah kita bisa menggunakan tools yang ada di luar. Kita menggunakan into DNS, misalkan seperti ini. Kita query dengan into dns.com, kita cek, kita masukkan domain kita, pens ACID seperti ini, maka akan kelihatan bahwa kita pens ACID itu punya 3 server DNS. 02953 sama 4, lalu 103, 109, 210 ini. Kalau kita lihat seperti ini. Kalau kita cek di sini, kita bisa cek juga kok dari NS lookup, gitu ya. Main hash query, NS-nya yang kita cari untuk pens ACID. Nah, loh kok ada 2 Pak? Tadi ada 3. Iya, betul. Jadi yang kita daftarkan di pens ACID, yang kita daftarkan di DNS pens itu, yang di IP 3 sama IP 4, itu memang kita memasukkan 2. Cuman di registrar, di Pandi, kita memasukkan sejumlah 3. Karena kalau kita login di Pandi, registrar kita, salah satu registrarnya Pandi, kalau di pens kita menggunakan indirect ya. Kalau kita cek ini, whois pens ACID, kelihatan. Kita pakai indirect, kalau kita pens pakai indirect. Lama banget ya ini ya. Saya coba cari yang lainnya aja deh. Pandi whois. Nah ini kita bisa pakai whois-nya Pandi. Misalkan saya mau cari punyanya pens ACID gitu. Nanti ada ACID sudah tersedia, siapa dia. Nah ini kelihatan indirect. Registrarnya adalah indirect. Jadi saya memang meletakkan NS-nya itu untuk pens itu, registrarnya itu ada di indirect. Kita bisa cek yang lainnya, misalkan punya ITS atau punya siapa, itu bisa kita cek dia registrarnya itu pakai apa. Nah, misalkan gini belum tersedia. Nah, oh ini pakai digital registrar, dia pakai digital registrar di kota Sleman, kantornya ini, mungkin ini di sana. Kalau dulu ini informasinya detail ya, tidak hanya ini, enggak hanya NS-nya ini, tapi lengkap datanya. Ini kayak gini kan, dia punya beberapa, ada 3 DNS juga kan, dia punya 3 DNS juga. Jadi kalau tadi kita cek, harusnya juga pens itu juga punya 3 DNS. Kita punya 3 DNS juga, NS1, NS2, nah ini ada 3 DNS, sesuai. Cuman yang saya daftarkan di servernya NS1 itu cuman 1 doang. Nah ini kita bisa melihat, oh kok selama warnanya hijau kayak gini, nggak ada yang merah, aman, berarti aman. Format kita aman. Nah, kita bisa coba tanya yang lainnya. Misalkan kita tanya nih ke lah tetangga kita, Unair ACID. Nah, Unair ini punya berapa DNS? Nah, dia punya 2 DNS. Nah, cuman di sini ada IP-nya yang beda gitu. Tapi sebenarnya IP ini dikelola oleh institusi yang sama, maka sebenarnya ini juga nggak bagus, ini aman hijau semua. Coba kita cek lagi yang lainnya, misalkan kita cek punyanya Poltera ACID, misalkan itu Poltera.
Nah, Volterra ini bagus, juga bagus, nggak ada isunya. Kita coba cek cari yang lainnya yang kira-kira dia punyanya PNC, PNC ACID. Bagusnya dia. Oh, ini bagus juga PNC. Tapi ada soalnya yang formatnya ini nggak benar. Ini soalnya formatnya nggak jelas. 2036. Dia di masa depan ya. 2036 ya. Nah, ini nggak ada masalah sih selama dia di increment. Ya, SOA itu serial ini akan berfungsi ketika dia punya slave. Ketika slave-nya nanti SOA-nya ini nggak terupdate, slave-nya nggak ikut terupdate juga. Nah, saya coba cari yang sama gitu, yang punya siapa ya, yang PPNS bagus dia PPNS. Polinema, Polinema, Polinema bagus nggak? Polinema, Polinema ini punya Polinema ya. Ya ini masih PNC. Polinema masih muter-muter Polinema. Coba kita cek Polinema. Ini Polinema. Nah, ini Polinema nih, coba Anda perhatikan punya kasusnya Polinema. Nah, Polinema itu dia punya 2 DNS, tapi kedua-duanya itu mengarah ke IP yang sama. Nah, ini menjadikan nanti ada errornya pasti akan banyak. Yang pertama, dia recursive query, karena dia meng-query dirinya sendiri. Kemudian NS2 karena dia sama. Dan yang paling terpenting ini, not all of your subnet are in different subnet. Karena apa? Kalau dia berada pada subnet yang sama, maka bisa dipastikan dia adalah single point of failure. Karena ketika, kemudian ini bukan different subnet lagi ya, tapi same IP. IP-nya sama ini, IP-nya sama. Polinema ini. Jadi kalau ini mati lampu, habis dia, selesai sudah. Meskipun, kalau kita lihat, meskipun emailnya Polinema kita lihat, kalau kita cek ya, NS lookup, ya, main key sama dengan MX, kita lihat punya Polinema ACID. Nah, dia ditaruh di Google. Nih. Google mati lampu, jarang, kemungkinan kecil mati lampu, kemungkinan kecil dia nggak akan terjadi blackout Google. Tapi kan email itu bergeraknya dari DNS kan. Kalau DNS-nya Polinema itu mati, ya sudah, email nggak akan pernah tersampaikan ke Google, Maka ini sangat riskan gitu. Katakanlah punyanya Unair ACID gitu ini. Dia beda subnet. Satu lagi 28, 08, satu lagi 216. Tapi ingat, ininya sama nih. Bisa jadi ini dikelola oleh server atau router atau switch yang sama di Unair sana. Ini juga single point of failure, meskipun di sini nggak ada nih beda subnet dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini single point of failure karena berada pada lokasi yang sama. Maka sangat disarankan servernya itu harus diletakkan di satu subnet yang berbeda, 2 provider internet yang berbeda, 3 lokasi dari berbeda, server berbeda, yang terakhir mungkin listriknya harus beda, mungkin pakai genset atau mungkin tenaga surya atau apa. Jadi untuk menghindari kegagalan. Ya, itu salah satu cara bagaimana kita mengukur tingkat kesehatan dari DNS kita. Apakah kita sehat, DNS kita, domainnya kita kalau itu sehat atau tidak, dari sini kita. Salah satu toolsnya. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk teorinya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mungkin pernah mengalami masalah apa di teori atau prakteknya gitu selama ini pakai komputer, ada gangguan apa tentang DNS, silakan bila mana ada yang ingin disampaikan, silakan.
Nggak ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Nggak ada? Ingin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Iya, Ilham, silakan. Name server yang ada di dev web seperti .onion itu, Pak, apakah itu juga terdaftar di root server DNS, Pak? Lalu kenapa kita Sebentar, Ilham. Satu-satu dulu pertanyaannya, biar nggak numpuk. Yang pertama dulu, pertanyaannya apa? Kurang jelas tadi saya. name server yang ada di dev web, Pak, seperti .onion itu, Pak, apa itu juga terdaftar di root server DNS, Pak? Pasti. Tapi kenapa kita kok tidak bisa mengakses name server tersebut dengan bebas dan publik, Pak? Ya, karena .onion, ya kayaknya kan .onion yang bawang itu ya, biasanya untuk dark web itu ya, untuk mengakses laman-laman yang ini ya, ilegal gitu ya, betul ya? Ya, Pak, Halo? betul, Pak. Ya, .onion itu pasti terdaftar. Jadi kalau kita periksa dari Ayana, websitenya Ayana, dia ada. Kalau kita cek di wiki pun dia juga ada. Kalau kita cek kan .onion yang banyak onion. Karena biasanya kalau buka .onion ini biasanya kita pakai ini, pakai Tor ya, pakai Tor. Nah ini Tor ini. Ini mulai tahun 2004 ya ini ya. Nah memang dia sengaja tidak dipublikasikan ke internet, memang sengaja memang dibuat seperti itu karena ada komunitas di dalamnya ada komunitas gitu. Jadi kalau kita query seperti ini ya dia nggak pernah muncul karena memang sengaja memang tidak dipublikasikan, tapi bukan berarti dia nggak terdaftar, tapi dia ada gitu. .onion ini ada terdaftar di DNS terdaftar. Cuman hanya masalah ini aja sih, apakah dia diperbolehkan diakses dari internet atau enggak. Nah itu masalahnya, itu aja sih. Tapi kalau terdaftar pasti punya. Karena apa? Karena Ayana ini bukan, tapi Ayana itu memang mengizinkan. Jadi Ayana. Nah ini kan yang dari ini ya, dari Ayana sendiri memang terdaftar. Dia terdaftar. Artinya kalau terdaftar pasti ada di root server. Jadi ada di root server. Itu aja sih. Tapi ini ada tulisannya nih. Such address are not actual DNS name and the neon TLD is not in the internet. Oh, ini ada tulisannya, maaf. Katanya dia bukan nih, tidak ada di root, tidak ada di root DNS rootnya, tapi dia ada di Ayana, harusnya ada. Di Ayana harusnya dia terdaftar. Cuman di root servernya mungkin dia nggak mau dimasukkan di root server mungkin ya, kalau lihat di sini. Kalau membaca wiki, saya nggak pernah ya, tapi kalau membaca dari lamanya wiki ini bahwa Onion is a special top level domain design anonymous. Nah, dia emang difokuskan untuk hal-hal yang ilegal Onion ini. Jadi yang penyuka dark web yang suka berselancar ke dunia gelap ya, yang bawah, area bawah, dia sukanya main di .onion ini. Bahkan kalau yang ada yang jualan paspor, ada jualan narkotika, itu di Onion ini katanya ada semua. Kalau saya sih nggak pernah ya, saya nggak pernah nyoba buka pakai ini Tor. Meskipun di sini saya punya Tor juga, saya punya install Tor juga. Di sini saya install Tor juga. Ada saya taruh mana sih Tornya itu? Ada, saya install juga Tor. Cuman saya juga ini Tor. Nah, Tor browser. Saya juga, tapi saya jarang sih. Saya jarang install itu. Kecuali kalau saya mau nonton bola. Kecuali kalau mau nonton bola. Biasanya kalau saya nonton bola lewat Tor kalau saya nonton bola ya. Premier League lah intinya, kalau Premier League itu biasanya pakai Tor ini biasanya. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya apa ya? Ya masih banyak hal yang positif dibandingkan hal-hal yang bawah-bawah kayak gitu. Jadi kalau lihat ini sih memang untuk anonymous service. Jadi hidden services di sini, reachable via Tor network, such as address are not actual DNS name. Jadi dia bukan nggak ada DNS-nya. The union tadi is not the internet DNS root. Jadi memang dia nggak pernah dimasukkan di rootnya. Jadi kalau kita tanya .onion bisa jadi ya nggak nemu karena memang nggak dimasukkan. Tadi saya awalnya nebaknya karena sengaja nggak dipublikasikan servisnya. Cuma kalau saat ini memang ternyata
nggak dimasukkan ke root DNS-nya, dia memang nggak masuk di sana. Tapi harusnya sih terdaftar di Ayana ya, cuman saya nggak tahu juga. Harusnya terdaftar ya, coba kita lihat kayak ya Ayana. Nah ini official destination ya. The domain was formerly pseudo top level domain, karena pseudo kan semu ya, pseudo kan semu. Jadi top level domain yang semu. For suffix similar in concept such as ending bitnet ini ada lain nih, selain onion ternyata ada lain yang semu kayak gitu. Ternyata ada bitnet sama UUCP, used in real time. Tahun tanggal 9 2015 ICNN Ayana ITF design .onion special use domain giving the domain official status following proposal Jacob on the top project ya, betul kan? Berarti mulai September 2015 .onion itu masuk di dalamnya Ayana. Sebelumnya nggak masuk. Karena kalau lihat ini kan 2004 nih, 2004 sebelumnya. Nah, kemudian mulai tahun 2015 September, nah ini mulai masuk di ICANN atau Ayana. Itu sih tadi yang tanya tadi terkait Ilham. Karena ya ada beberapa pseudo top level domain ternyata yang semu gitu ya. Tapi kalau yang lihat ini yang .onion udah masuk di Ayana. Cuman mungkin ditahan ya sama ininya, sama Jacob apa belum ini. Katanya sama si dia yang pengelola dark web ini, mungkin dia nggak mau terpublikasi di internet, dia nggak maunya pakai jaring Tor. Jadi Tor ini gampangnya kayak jaring bawah tanah gitu, jaringan sendiri gitu. Tor gitu. Oke. Lanjut lagi Ilham, tadi katanya ada 2 pertanyaan tadi atau lebih. Silakan Ilham. Pak, sudah ditanyakan tadi sudah Pak. Oke, silakan yang lainnya yang ingin bertanya lagi terkait domain. Biasanya ada lagi nih, biasanya domain itu kalau kita internet itu bisa kita mencari domain. Domain itu di Indonesia diawasi ya. Kalau di Indonesia tuh DNS itu diawasi. Di bawahnya Kominfo. Jadi semua provider entah Telkomsel, entah itu Telkom, entah itu Bisnet, entah itu apapun, mereka diawasi oleh Kominfo penggunaan DNS itu. Jadi DNS itu harus dicermati loh mereka. Makanya ada yang mengatakan internet sehat. Nah, itu memang dari DNS-nya yang dilimitasi. Karena orang aku pengen DNS ya sepuasnya lah, tanpa tanpa ada batasan gitu ya. Makanya beberapa mencoba mengalihkan pakai VPN atau pakai apa untuk ngakalin pemblokiran DNS dan lain sebagainya. Oke, silakan ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya kasihkan filenya ke kalian. Ini saya apa namanya ya? Kasih pilihan gitu. Silakan dijawab ya. Anda butuh demo nggak untuk DNS ini? Butuh saya demokan untuk membangun DNS servernya enggak? Kalau enggak, saya serahkan filenya langsung ke kalian. Karena gampang sih, untuk menyobanya gampang, simple. Oke, ini ada pertanyaan dari Ilham Mubarok. Penyedia domain kan banyak, Pak. Kalau mau beli domain itu sebaiknya pertimbangannya apa saja ya, Pak? Terima kasih. Gampang pertimbangannya. Domain itu biasanya mewakili trademark ya, atau simbol, atau sebuah nama gitu. Nah, ya pertimbangannya biasanya, domain itu sebisa mungkin yang terkenal, yang mudah diingat-ingat gitu, Gitu. Misalkan kemarin ada bikin domain namanya detik.com gitu, atau kasih domain tokolaris.com atau apa gitu. Sebisa mungkin nama-nama yang ini ya, nama-nama yang mudah diingat orang. Bahkan dulu tuh ada yang broker yang beli domain serampangan gitu. Artinya apa ya, dia lihat kira-kira saiki sopo sih yang dalam waktu dekat ini akan menjadi artis. Biasanya kalau artis dia butuh tenar, atau public figure siapa yang butuh tenar gitu. Atau siapa yang mau mencalonkan jadi presiden, Jokowi, cari Jokowi.id ini aman nggak sih, udah ada nggak sih Jokowi gitu. Jadi kita cari, kalau dia ada
kalau udah dibeli ya berarti udah diamankan gitu. Nah, berarti kita harus mencari karena domain ini bisa urusannya bisa panjang, bisa ke ranah hukum. Dulu kalau pernah ada itu kasusnya BMW itu dulu dibeli orang Sidoarjo nggak salah, bmw.id. Singkatan namanya dia sebenarnya Basuki Wahyu siapa gitu, atau siapa namanya, pokoknya Basuki MW siapa, Basuki Muhammad siapa gitu, pokoknya singkatannya dia gitu BMW. Akhirnya BMW Indonesia, bukan BMW Eropa ya, karena BMW Indonesia kan kepanjangan tangan yang ada di BMW yang ada di Amerika, yang di Eropa. Meskipun sebenarnya BMW sendiri sahamnya udah dibeli sama China kan, sama negara China BMW. Terus sekarang udah bikin pabrik di Tangerang atau Bekasi gitu, BMW itu. Nah, itu berusaha mengambil alih BMW yang dikelola oleh warga di Sidoarjo itu. Kebetulan warga Sidoarjo yang beli itu orang hukum. Saya lupa pengacara atau siapa gitu. Pokoknya dia ahli hukum pokoknya yang beli BMW itu. Jadi kalau Anda pernah coba cari di internet gitu ya, tentang artikelnya BMW ini, berlarut-larut hukumnya itu. Jadi kalau Anda cari BMW itu, bmw.id, nah ini. Cuman masalah domain ini aja, bmw.id ini pernah dibeli. Nah, dulu tuh bukan mobil. Kalau sekarang kan ada mobil ya. Sekarang isinya mobil ya. Mungkin udah dimediasi, udah selesai. Kita cari kasus bmw.id. Nah, ini ada sengketa tahun 2019. Sengketa domain BMW akan dibawa hingga ke MA. Karena setahu saya BMW ini yang punya itu Sidoarjo. Dulu orang Sidoarjo, saya ingat saya lupa namanya. Nani Sidoarjo. Saya lupa nama, singkatannya kok. Pemilik BMW. Aduh, nggak ada kasusnya. Nah, ini yang saya orang hukum itu berlarut-larut itu. Makanya ya mungkin dia tahu ya, mungkin karena di luar negeri itu banyak kasus seperti itu. Jauh sebelum di Indonesia tuh berkasus, di luar negeri itu banyak kasus seperti ini. Jadi ada yang sengaja beli itu. Oh, sekarang ini Smash atau siapa sih kalau sekarang K-pop ya? Siapa ya, saya nggak apa namanya artisnya itu. Nah, sekarang mau tenar, dibeli domainnya .com dibeli semua gitu. Suatu ketika yang bersangkutan itu membutuhkan, dijual. Nah, ini ada nih perjalanannya ini. Jadi domain itu dijual. Kamu beli nggak? Aku mau ngasihkan. Tapi ini pemiliknya mungkin salah satu dari ini ya, pemiliknya salah satunya itu. Saya lupa namanya apa. Ini namanya Benny Mulyawan siapa gitu. Ya, ini Benny Mulyawan siapa gitu. Oh, sih katanya BMW dia. Nah, itu kalau luar negeri dijual. Jadi kalau kita udah plotting, belinya kan murah. Misalkan belinya paling berapa sih? Paling banter paling 1 juta atau 500.000. Tapi kalau ada yang butuh, jual dengan harga mahal. Oke, saya kasih di harga 5 miliar. Kan lumayan. Beli 1 juta, dibeli sama orang 5 miliar. Kan lumayan. Udah dapat duit. Kita gintok plotting. Tapi kita harus pintar-pintar dari situasi. Domainnya siapa sih yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk kita jual, itu domainnya siapa. Jadi pertimbangannya adalah yang mudah diingat, yang lagi tren apa, yang gampang diingat. Dulu kan ada ya, aku lupa domain apa. Domainnya agak jorok loh. Domainnya agak jorok namanya. Cuman akhirnya domain itu dicoret, nggak boleh digunakan karena tadi hubungannya terkait asusila, terus dampak sosial lah waktu itu. Itu dulu ada kasus juga seperti itu juga. Oke. Ada lagi yang bertanya. Nah, ini ada lagi dari Muhammad Arifuddin. DNS menggunakan bind ya Pak? Iya, Muhammad Arifuddin menggunakan bind. Kemudian kalau menggunakan bind lokal keluar itu bagaimana ya Pak? Apa redirect by IP public? Ya, betul, syaratnya memang harus menggunakan IP public. Jadi pokoknya kalau kita urusannya dengan internet, kita bisa akses internet ya, mau nggak mau kita harus menyediakan IP public, itu wajib hukumnya. Kemudian Najib Pamungkas, bagaimana cara kerja komunikasi meteran listrik para bayar Pak? Aduh, ini hubungannya sama DNS apa ya? Enggak, Najib Pamungkas mungkin bisa diperjelas apa hubungannya sama DNS. Saya bingung juga kalau meteran listrik, karena pembahasan kita tentang DNS. Kemudian
Oke, itu aja sih mungkin yang di chat yang tersampaikan pertanyaannya. Oke, bila tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Ada sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan jika ada yang mau tanyakan. Oke, tidak ada. Oke, bila tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Ada, silakan kalau ada. Ya, Anang, silakan Anang. Halo Anang. Halo Anang. Anang mungkin bertanya. Anang? Enggak. Oke, Anang hanya raise hand saja tadi. Anang? Oke, silakan Anang. Silakan kalau mau disampaikan di chatnya. Saya tunggu. Silakan lainnya, yang lainnya bila ada memang ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan. Oke, Anang bertanya, mengapa harga domain itu berbeda-beda Pak setiap registrar? Ada yang pengaruh harga berbeda. Oke, sebenarnya harga itu sudah dikeluarkan oleh Pandi, harganya standar. Harganya standar dikeluarkan, karena Pandi ini pabriknya sama semua. Misalkan kalau .id 250 atau 500 gitu. Kemudian kalau .edu itu berapa, itu sudah ada standarnya. Nah kemudian karena ini disalurkan ke distributornya, registrar namanya distributornya. Nah itu terserah distributornya, dia jualnya berapa. Nah biasanya distributor itu atau registrar itu dia mempackaging gitu. Dia nggak jual domain doang gitu, tapi dia juga menjual tempat hostingnya. Jadi dia menyediakan DNS servernya, dia menyediakan web servernya, dia menyediakan storage, dia menyediakan pendinginnya, AC untuk servernya, security-nya mungkin, atau mungkin juga untuk email dan lain sebagainya. Mereka menyediakan itu. Jadi mereka tuh mempackage domain itu dengan layanan-layanan yang lainnya. Karena mereka berpikiran bahwa kalau cuman dodolan domain tok, ya paling nggak banyak untungnya itu. Cobalah katakanlah saya beli domain itu idris.my.id, my.id, itu harganya 50.000 setahun, 50.000 setahun. Paling berapa sih dia ngambil untung? Paling cuma 25.000 paling, atau berapa? Enggak lah, katakanlah dia ngambil 40.000 setahun satu domain. Dia bisa jual domain berapa setahun? Oke, katakanlah dia jual 100.000 domain, katakanlah 100.000 domain kalikan 40.000, berapa keuntungannya? Itu kalau 100.000 domain ya. Permasalahannya kan pertumbuhannya banyak registrar, jadi dia harus bersaing dengan registrar yang lain. Maka cara menaikkan pamornya ya dia jualan hosting, jualan server yang lain. Maka dari itu bundlingnya dalam satu packaging itu bisa beda-beda. Makanya setiap registrar yang memiliki harga beda-beda. Tapi kalau Anda punya pesen domain doang, ya murah. Tapi kalau yang plus yang lain-lain, nah itu yang menjadi mahal. Gitu ya, Anang Haryanto. Jadi kalau dari Pandinya sama, teman sampai registrar beda-beda. Ya, karena memang mereka punya hak untuk menaikkan harga. Silakan, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu untuk materi kita, materi tentang DNS. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.